Seperti yang kita ketahui, dalam dunia One Piece wilayah lautan terbagi menjadi 4 yaitu South Blue, East Blue, West Blue, dan North Blue. Semuanya sesuai dengan arah mata angin. Masing-masing blue memiliki karakter yang populer dan juga kuat. Misalnya untuk wilayah East Blue karakter yang populer adalah Monkey D. Luffy. Namun, South Blue juga tidak kalah hebat. Wilayah ini memiliki berbagai karakter yang sangat mengerikan dan kuat. Hanya saja, memang karakter yang berasal dari South Blue kurang begitu populer. Ada beberapa dari karakternya yang cukup populer dan bahkan bergabung dengan kru topi jerami. Berikut adalah para karakter terkuat yang berasal dari wilayah South Blue. Vasco Shot alias si pemabuk berat adalah seorang kriminal legendaris, yang mana pihak Angkatan Laut memberikan hukuman seumur hidup kepadanya dan harus dikurung di penjara Impel Down level 6, sebelum kemudian Blackbeard datang ke Impel Down dan membebaskannya. Vasco Shot sendiri saat ini menjadi salah satu anggota dari kru bajak laut Blackbeard. Sampai saat ini masih belum diketahui apa kesalahan yang dilakukan oleh Vasco Shot pada masa lalu, sampai-sampai dia harus dikurung di level 6 dan dipenjara seumur hidup. Kita juga masih belum mengetahui lebih banyak mengenai kekuatan dari Vasco Shot, karena dia jarang diperlihatkan bertarung dalam sebuah pertempuran. Franky merupakan sang ahli kayu dan ahli kapal dari kelompok bajak laut topi jerami. Meskipun Franky jarang diperlihatkan terlibat dalam pertarungan hebat pasca time skip, dia tetap menjadi salah satu kru terkuat selain trio monster. Hal ini bisa dilihat dalam pertarungan di Arc Dressrosa dan juga Arc Wano, di mana dia berhasil memenangkan pertarungan melawan salah satu anak buah Kaido. Franky sendiri dahulu merupakan manusia sebelum kemudian dia merubah dirinya menjadi cyborg, dengan menambahkan bagian tubuh robot di badannya. Franky juga memiliki kemampuan yang cukup populer seperti Coup de Burst dan juga Franky Radical Beam. Fakta bahwa Franky mampu menembakkan sinar laser, diketahui bahwa hanya Vegapunk yang mampu menciptakan senjata dengan kemampuan itu, membuktikan bahwa Franky memiliki kemampuan insinyur yang luar biasa. Mantan si Chibukai dan juga bagian dari pasukan revolusi, Bartolomeu Kuma adalah sosok yang misterius dan masih banyak pertanyaan terkait dengan karakter ini. Kuma memiliki kekuatan dari buah iblis Nikyu no Mi, di mana dia mampu menahan serangan musuh dengan mudah. Dengan kekuatan ini juga Kuma bisa mengirim orang kemanapun yang dia inginkan. Nilai buruannya dahulu adalah 296 juta belly, dan dahulu dia dikenal sebagai seorang bajak laut yang sangat mengerikan. Masih menjadi misteri mengapa kemudian dirinya mau menjadi bahan percobaan dari Dr. Vegapunk, yaitu pasifista. Terlepas dari hal itu, Kuma sudah terbukti sangat kuat dengan bisa mengalahkan seluruh kru topi jerami sendirian sebelum time skip terjadi. Katarina Devon, yang juga dikenal sebagai Crescent Moon Hunter, merupakan bajak laut wanita yang paling berbahaya yang pernah dikurung di level 6 penjara Impel Down. Dia juga menjadi salah satu bajak laut yang paling mengerikan di lautan. Sama seperti Vasco Shot, Katarina Devon juga sudah menjadi salah satu kru dari kelompok bajak laut Blackbeard setelah dirinya dibebaskan dalam penyusupan Blackbeard ke Impel Down. Katarina Devon mengonsumsi buah iblis tipe Zoan yang sama dengan Jabra, yaitu Inu no Mi. Hanya saja modelnya yang berbeda yaitu Kyuubi alias serigala berekor 9.
Kelebihan dari buah iblis yang dikonsumsi oleh Katarina adalah dia mampu bertransformasi menjadi karakter tertentu. Kekuatan ini mirip dengan kemampuan Mane-Mane no Mi. Dengan kekuatan ini, wajar jika dia menjadi bajak laut yang berbahaya. Killer merupakan tangan kanan alias orang kepercayaan dan merupakan sahabat dari Eustace Kid. Killer merupakan orang yang diketahui sangat kalem dan tenang. Bahkan sangat jarang dia untuk mengeluarkan suara. Namun, hal itu bukan berarti dia lemah dalam bertarung. Justru, dia adalah sosok yang sangat tangguh yang selalu diandalkan oleh Kid. Sayangnya, akibat buah iblis Miles, Killer sekarang tidak bisa menunjukkan emosinya selain tertawa, dan oleh karena itulah kemampuan bertarungnya pun sedikit menurun akibat keadaan mental yang stabil. Tetapi, dalam pertarungan menghadapi Basil Hawkins diperlihatkan bagaimana Killer mampu memenangkan pertarungan meskipun keadaannya tidak baik. Ace merupakan kakak dari Luffy dan Sabo. Sejak kecil mereka sudah bersama dan diasuh oleh Dadan dan para bandit gunung. Nama Potgasde Ace sendiri sebenarnya diambil dari nama ibunya, Potgasde Rock. Ace tidak mau menggunakan nama ayahnya karena dia tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya dahulu dan dia sangat malu akan hal tersebut. Sama seperti Blackbeard, Ace merupakan anak buah dari bajak laut Whitebeard. Setelah berhasil diselamatkan oleh Luffy dalam proses eksekusi oleh Angkatan Laut, sayangnya Ace harus tewas dalam pertarungan setelah terkena serangan pukulan magma Sakazuki. Dia melakukan hal tersebut demi melindungi Luffy. Kematian Ace sempat membuat Luffy terpukul. Tetapi Jinbe berhasil meyakinkan Luffy untuk bangkit. Buah iblis merah-merah miliknya kini berada di tangan Sabo. Kapten dari bajak laut Kid, dan dipercaya merupakan sosok yang kejam dan tidak memiliki rasa ampun. Dia tidak ragu untuk melukai masyarakat yang tidak bersalah jika mereka mengganggu tujuannya dan menganggap remeh impiannya sebagai raja bajak laut. Oleh karena itu, nilai buruannya sempat lebih besar dari Luffy karena dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat. Kid sendiri saat ini diperlihatkan sedang bertarung menghadapi Big Mom bersama Trafalgar Law. Dan bahkan, sebelumnya juga diperlihatkan bagaimana Kid sudah mampu menggunakan kemampuan awakening dari buah iblis Jiki-Jiki no Mi. Kid sendiri disebut-sebut menjadi rival dari Luffy dalam hal menjadi raja bajak laut. Lakiru merupakan salah satu anak buah yang dipercaya oleh Shanks. Dia merupakan karakter pertama yang membunuh seseorang, baik di manganya ataupun dalam versi animenya. Hal ini dia lakukan dengan menembak bandit gunung di kepalanya ketika bandit tersebut mengancam nyawa dari Shanks. Masih belum diketahui apa yang menjadi kekuatan dari sosok Lakiru. Yang unik dan menarik adalah meskipun badannya besar, dia mampu bergerak sangat cepat bahkan sebelum orang lain sadar. Masih belum diketahui apakah itu merupakan akibat buah iblis atau kemampuan haki atau kemampuan lainnya. Sama seperti Joel Riboni, Lakiru juga sering diperlihatkan makan dalam jumlah porsi yang besar. Mungkin hal itu untuk menggantikan energi yang hilang akibat bergerak dengan cepat. Kuzan merupakan mantan admiral di markas pusat. Dia sempat dinominasikan untuk mengisi jabatan sebagai Fleet Admiral menggantikan posisi Sengoku. Tetapi, setelah posisi tersebut akhirnya diserahkan kepada Sakazuki, akhirnya Kuzan pun memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Saat ini, Kuzan sendiri bergabung dengan bajak laut Blackbeard.
Bakuzan sendiri memiliki kekuatan buah iblis Hie-Hie no Mi, di mana dia mampu untuk membuat, mengendalikan, dan berubah menjadi es. Dalam pertarungan, dia menggunakan kemampuan ini untuk melumpuhkan musuhnya dan menghadang musuh, dengan membekukan tubuh mereka hanya dengan menyentuhnya saja. Dalam pertarungan 10 hari dengan Sakazuki, akibat kekuatannya, cuaca di Pang Hazard pun berubah menjadi sebuah wilayah es. Sengoku the Buddha dahulunya merupakan Fleet Admiral. Sebelum kemudian Sakazuki menggantikan posisinya dan Sengoku kemudian menjadi pengawas. Bersama Garp dan Suru, dia juga menjadi salah satu angkatan laut terkuat dari generasinya. Dibandingkan dengan Garp dan Suru, Sengoku dianggap lebih bijak dan lebih tenang dalam menanggapi berbagai hal. Sengoku mengonsumsi buah iblis Hito-Hito no Mi, model Daibutsu, yang merupakan buah iblis langka yang bisa membuat Sengoku berubah menjadi sosok patung Buddha raksasa berwarna emas. Sengoku merupakan salah satu sosok penting di era lama. Selain sosok Garp, Whitebeard, Shiki, dan Roger, Sengoku merupakan penguasa ketiga Haki, dan mampu bertahan dari serangan Haki penguasa milik Luffy saat peristiwa puncak di Marineford. Tidak kalah dari wilayah lainnya, wilayah di South Blue juga memiliki banyak karakter yang kuat dan cukup berpengaruh dalam ceritanya. Para karakter di atas menjadi contoh dari hal tersebut. Sebenarnya, masih ada banyak lagi karakter dahsyat lainnya yang berasal dari wilayah South Blue. Pada intinya, wilayah South Blue juga menjadi wilayah yang banyak dihuni oleh karakter hebat.